Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khairil Rozak SE SY MM selaku dosen pengampu saya, pengantar bisnis, dan saya Abdullah Destunainken ND dengan NIM 25080574270 dengan judul tugas observasi konsep bisnis card copy dengan tujuan mengaitkan teori dan konsep bisnis dengan praktik di lapangan secara nyata. Baik, saya akan jelaskan dikit tentang organisasi yang saya observasi, yaitu berjenis manufaktur, bernama Cafe Card Copy dengan nama pemilik Mas Satria atau Satria. Pada tahun 2019, Cafe Card Copy Roastery berdiri sebagai kafe kecil dengan konsep sederhana dan perawatan seadanya. Strategi ini awalnya berfokus pada variasi biji kopi lokal untuk memperluas pengalaman pelanggan terhadap rasa kopi Nusantara. Namun, pandemi COVID-19 sempat membuat usaha ini sementara berhenti. Dan setelah itu, pada tahun 2022, Card Copy kembali beroperasi melalui kerjasama keluarga dengan konsep berbagi tempat bersama depot makan. Setelah depot tersebut tutup di tahun 2023, seluruh area dialihkan menjadi ruang kafe sepenuhnya. Hingga akhirnya pada Maret 2025, Card Copy pindah ke lokasi baru di Delta Sari, Sidoarjo. Dan mulai mengembangkan konsep kafe yang lebih matang, profesional, dan berfokus pada pengalaman kopi yang autentik. Pemilik Card Copy, Mas Satria, berasal dari keluarga dengan latar belakang wirausaha. Ia menjadikan hobinya dan ketertarikannya pada kopi sebagai pondasi usaha. Konsep pertama, bentuk kepemilikan. Usaha Card Copy bukanlah termasuk franchise, tapi adalah kepemilikan pribadi, di mana pemilik bertanggung jawab langsung atas semua keputusan dan kegiatan operasional. Awalnya, Mas Satria sempat menerapkan sistem tim leader untuk mengatur pembagian shift, namun sistem tersebut menimbulkan kesenjangan dan antara staf dan pemimpin. Karena kurangnya keselaraan tujuan, akhirnya posisi itu dihapus dan seluruh koordinasi kembali di bawah kendali langsung dari pemilik. Seiring waktu, muncul kebutuhan untuk memperluas tanggung jawab. Kemudian, Mas Satria melakukan delegasi wewenang kepada barista dan dapur senior yang dinilai mampu. Mereka diberikan ruang mengambil keputusan dalam hal pembelian bahan, pengelolaan suplai, dan penanganan operasional harian. Meski keputusan akhir tetap di tangan pemilik, langkah ini menunjukkan pembagian tanggung jawab yang proporsional dan efisien. Implementasi ini menggambarkan konsep agensi teori sebagaimana dijelaskan oleh Elson Hardet 1989 dan diperkuat oleh Panda dan Lepsa 2017 bahwa hubungan antara pemilik prinsipal dan karyawan agen membutuhkan keseimbangan antara kepercayaan dan mekanisme kontrol. Teori dan konsep selanjutnya adalah teori UMKM dan wirausaha. Semangat Mas Satria adalah sangat inovatif, tapi Mas Satria sangat berhati-hati dalam mengambil resiko. Mas Satria mengaku kurang nyaman mengambil resiko besar tanpa memahami konsekuensinya terlebih dahulu. Tapi, ia tetap berani melangkah setelah mempelajari peluang dan potensi hasilnya secara mendalam. Salah satu contohnya adalah keputusan untuk mengupgrade alat roasting dan penyeduhan yang ternyata meningkatkan efisiensi dari kualitas produk. Mas Satria, pemilik juga aktif melibatkan timnya dalam proses inovasi, seperti diskusi menu baru, konsep tempat, hingga riset selera pelanggan. Ini menunjukkan bahwa Card Copy tidak sekedar dikelola dengan pola otoritatif, melainkan dengan kolaborasi yang mendorong kreativitas karyawan. Menurut teori Entrepreneur Orientation, Suryanto 2025 dan Yaskun 2003, wirausaha yang sukses biasanya menonjol pada 3 dimensi utama, yaitu inovasi, proaktif, dan keberanian. Dan keberanian mengambil resiko terukur. Sehingga Card Copy menunjukkan penerapan nyata teori tersebut, di mana inovasi, menu, dan strategi pelayanan harus terus dikembangkan agar tetap relevan dengan tren industri kopi yang dinamis. Lalu, selanjutnya adalah konsep lingkungan bisnis. Sudah pagi. Baiklah sekarang ke konsep lingkungan bisnis dan global. Dalam menghadapi persaingan industri kopi yang ketat, Card Copy mampu mengenali posisi yang dan tantangannya dengan baik. Berdasarkan hasil observasi, kekuatannya adalah memiliki proses roasting mandiri, bahan baku berkualitas, cita rasa khas kopi Nusantara, serta kedekatan personal dengan pelanggan. Lalu kelemahannya adalah kapasitas alat yang terbatas sehingga sulit menangani pesanan dalam skala besar. Lalu ada peluang, meningkatnya tren kopi lokal dan keinginan pelanggan terhadap biji kopi Indonesia. Lalu ancamannya adalah kehadiran kafe besar di sekitar lokasinya, serta kenaikan biaya sewa tempat yang signifikan.
Lalu yang kelima adalah proses manajemen. Planning. Card copy dilakukan di akhir bulan dengan mengevaluasi hasil penjualan dan pelayanan untuk menetapkan target bulan berikutnya. Organizing. Pembagian kerja yang jelas antar divisi, barista, dapur, kasir, dan back office dengan sistem koordinasi langsung melalui owner. Lalu act to acting. Briefing rutin setiap pergantian shift sebagai sarana komunikasi dan pengarahan kerja yang tepat, santai namun terarah. Controlling dilakukan langsung oleh pemilik dengan bantuan barista dan dapur senior untuk memastikan standar rasa, kebersihan, dan pelayanan tetap konsisten. Lalu selanjutnya struktur organisasi. Struktur organisasi Card Copy tergolong adaptif dan fleksibel. Di puncak terdapat keluarga sebagai investor, diikuti oleh manajer atau owner, lalu asisten manajer, barista senior, dapur senior, dan alat pelaksananya. Struktur ini bersifat dinamis. Ketika kondisi kafe ramai, setiap staf diperbolehkan membantu bagian lain agar pelayanan tetap lancar. Pemilik juga terus mengevaluasi pembagian kerja dari penempatan alat agar alur pelayanan menjadi lebih efisien. Lalu yang ketujuh, tata kelola budaya organisasi, stakeholder teori. Card Copy Roastery menjalankan tata kelola usaha berlandaskan pada etika, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Hubungan dengan pelanggan dibangun melalui komunikasi aktif, penyesuaian selera, dan pelayanan ramai. Dengan pemasok, pemilik menjaga hubungan dengan saling menghormati, menolak sistem pembelian besar yang tidak sesuai kemampuan, tapi tetap setia pada pemasok yang dapat memenuhi kebutuhan usaha. Dalam aspek sosial, Card Copy juga berkontribusi pada kebersihan lingkungan sekitar. Pemilik secara rutin memastikan area depan kafe bersih dan mengatur pembuangan sampah secara mandiri. Hubungan dengan pemilik sewa pun dijaga dengan mematuhi kontrak dan etika bisnis yang baik. Kesimpulannya adalah, hasil observasi menunjukkan bahwa Card Copy Roastery mampu mengintegrasikan teori-teori bisnis dan manajemen klasik ke dalam praktik nyata di lapangan. Kepemilikan tunggal dengan pembagian tanggung jawab yang jelas menggambarkan agensi teori, semangat inovatif dan kehati-hatian dalam mengambil resiko mencerminkan entrepreneur orientation, analisis kekuatan dan peluang yang mendalam menunjukkan penerapan SWOT. Kegiatan operasional yang tertata baik menegaskan fungsi POAC, sedangkan struktur fleksibel sejalan dengan teori kontingensi, budaya etis dan kepedulian sosial yang kuat mencerminkan penerapan stakeholder teori. Rekomendasi, meningkatkan kapasitas produksi melalui pembaruan alat roasting dari penyimpanan bahan baku. Lalu penguatan promosi digital untuk memperluas jangkauan pelanggan dan membangun identitas merek. Lalu pelatihan rutin karyawan agar kemampuan barista dari staf terus meningkat dan pelayanan tetap konsisten. Lalu perluasan kolaborasi komunitas kopi lokal sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari promosi bersama. Terima kasih kepada Card Copy Roastery atas kesempatannya untuk diobservasi, serta kepada program studi S1 Manajemen Pengantar Bisnis yang sudah memberikan saya dukungan. Saya Ken, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.